Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu wali santri jamaah ikhwah fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum, ayat-ayat pilihan kita subuh kali ini akan membaca, memahami, insyaallah mengamalkan Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum, aku tidak ingin dari mereka min rizkin, sebagian rizki. Wa ma uridu, dan aku tidak ingin dari mereka ayyut'imun, untuk memberi makan kepadaku. Artinya Allah perintahkan ibadah kepada jin dan manusia, bukan berarti Allah mengharapkan sesuatu dari mereka. Sama sekali Allah tidak ingin apa-apa daripada mereka. Innallaha huwar razzaq, sebab sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang maha kuat, al-matin, dan maha perkasa. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Faedah atau kandungan yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tujuan kita diciptakan sebagai manusia bukan untuk berhura-hura, menyia-nyiakan waktu, bukan hanya untuk melihat dunia ini, namun tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain itu hanya sebagai kendaraan, sebagai alat untuk menopang tujuan ini lancar, untuk menopang tujuan ini mudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, dan perlu diketahui bahwa ibadah itu ada dua macam. Pertama, ada ibadah mahdhah yang langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kaitannya dengan manusia, seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quranul Karim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah kepada Allah yang ada kaitannya dengan manusia. Artinya kalau kita tidak melibatkan manusia, maka ibadah itu tidak sah. Seperti ibadah sedekah, ibadah zakat, kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Maka kedua ibadah ini harus sama-sama berjalan dalam kehidupan orang beriman. Hablum minallah dan hablum minan nas harus sama-sama kuat. Jika salah satunya ada yang pincang, maka tentu perjalanannya akan sulit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kedua kaki, jika salah satunya sakit atau salah satunya pincang atau bahkan salah satunya patah, maka tentu perjalanan itu akan terbata-bata dan bisa menyebabkan yang satu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggandeng ibadah yang urusannya dengan Allah dan ibadah yang ada kaitannya dengan manusia, seperti ibadah sholat dan ibadah zakat. Allah sering gandeng dalam Al-Quranul Karim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayar zakat. Intinya dari ayat 56 ini kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah,
bukan untuk berhura-hura, bukan untuk menyia-nyiakan waktu, namun untuk beribadah. Oleh karena itu, gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan untuk diisi dengan berbagai macam kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat 57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, jin dan manusia, dan aku tidak menginginkan makan dari mereka. Artinya Allah perintahkan kita beribadah itu bukan untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Bukan Allah butuh terhadap ibadah kita, tentu tidak. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul menjadi satu, kemudian mereka taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada satu pun di antara mereka yang durhaka, niscaya perbuatan mereka itu tidak sedikit pun menambah keagungan Allah, tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya semua manusia dan jin itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang iman dan taat kepada Allah, maka tidak sedikit pun perbuatan mereka itu mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, intinya Allah perintahkan ibadah itu untuk kebaikan hambanya sendiri, walaupun ibadah itu dibenci oleh hawa nafsu. Namun demi kebaikan hambanya, Allah perintahkan itu agar hambanya selamat. Sama seperti seorang ayah atau ibu yang memerintahkan anaknya untuk minum obat, tujuannya agar sehat. Tentu perintah itu bukan semata-mata seorang ibu atau ayah butuh terhadap obat tersebut, tidak. Namun karena ayah dan ibu kasih sayangnya kepada anak sangat luar biasa, agar anak itu merasakan kesehatan dan terhindar dari penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ayah kepada ibunya. Kalau ibadah itu kebaikannya kembali kepada kita sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau beribadah, sejatinya engkau telah berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Kalau semua kebaikan itu kembali kepada pelakunya, maka kita harus semangat untuk melakukan kebaikan itu, sebab itu demi kebaikan kita sendiri. Jemaah rahimakumullah, kemudian faedah ketiga dari ayat-ayat ini adalah bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah, kemudian di bagian ini, maksudnya di bagian ayat 58, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya yang maha pemberi rizki, yaitu dengan kata innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah huwa ar-razzaq, dia yang maha pemberi rizki. Ar-razzaq ditambah tasydid pada huruf za-nya menunjukkan makna mubalaghah, makna sangat. Artinya bahwa Allah itu sangat-sangat maha pemberi rizki. Allah itu banyak memberikan rizki kepada hambanya, bahkan rizki itu tidak terhitung, mulai dari rizki harta, kesehatan, lebih-lebih kehidupan. Jemaah rahimakumullah, Allah sebutkan sifatnya yang menunjukkan maha pemberi rizki, dan Allah sebutkan itu setelah Allah menyebutkan tentang ibadah. Ini menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara rizki dengan ibadah. Artinya jika ibadahnya baik, insya Allah rizkinya akan baik. Namun jika ibadahnya itu berantakan, maka ketahuilah rizkinya itu akan berantakan,
walaupun dari luar kelihatannya banyak, namun di dalam itu penuh dengan masalah dan penuh dengan perkara-perkara yang membuat pikiran dan hati tertekan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukti bahwa rizki itu ada kaitan sangat erat dengan ibadah yang dilakukan oleh kita itu dijelaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati amla'u sadraka ghinan. Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi hatimu, memenuhi dadamu ghina dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan menutup kefakiranmu sehingga dadamu terus merasa cukup, tidak pernah merasa kekurangan, dan engkau selalu bersyukur kepadaku dan kau selalu cukup hidupnya, sebab aku tutupi perasaan-perasaan fakir dari pikiranmu. Wa illa taf'al, tapi jika engkau tidak melakukan, maksudnya tidak meluangkan diri untuk beribadah kepadaku, mala'tu sadraka syughlan, maka aku akan penuhi hatimu syughlan, dengan kesibukan. Tiada hari, tiada waktu kecuali yang ada di pikiran dan hatinya hanya dunia, dunia, dunia. Sehingga itu membuat hidupnya sibuk setiap saat, sibuk setiap waktu, tertekan setiap waktu. Walam asudda faqraka, dan jika engkau tidak beribadah kepadaku, aku tidak akan menutupi kefakiran dari hadapanmu. Artinya hamba itu akan selalu merasa kurang dan kurang dan kurang, walaupun hartanya melimpah. Inilah bukti bahwa rizki yang berkah, rizki yang baik, rizqun karim itu ada kaitannya sangat erat dengan ibadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat lain yang menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara rizki dengan ibadah itu adalah firman Allah yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berusahalah sekuat kita, namun jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, sebab takwa dan ibadah itu akan menarik rizki dan akan mengundang rizki yang baik, berkah dan mulia. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyebut dirinya dengan kata Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Ar-Razzaq yang banyak menurunkan rizki kepada hambanya. Nah, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa melalui nama ini Allah hendak menanamkan keyakinan kepada hambanya bahwa Tuhan kita Allah itu maha kaya. Tuhan kita Allah itu rizkinya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kita sebagai hamba yakin bahwa Allah itu maha Ar-Razzaq, maha pemberi dan banyak memberikan rizki, maka kita tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan bingung dalam masalah rizki, sebab Tuhan kita itu maha pemberi rizki. Namun jika perasaan takut, khawatir, bingung itu terjadi dalam diri kita dalam masalah rizki, maka berarti iman kita kepada Allah yang maha Ar-Razzaq itu sangat-sangat lemah. Jamaah rahimakumullah, Allah sudah membagi rizki pada masing-masing hambanya sebelum hamba itu ada di dunia ini. Ketahuilah bahwa rizki kita ini sudah dibagi oleh Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi rizki kehidupan di antara mereka, dan pembagian itu sesuai kebaikan hambanya masing-masing. Jika demikian, maka kita harus ridha dan ikhlas terhadap apa yang menjadi bagian hidup kita. Syukuri
dan jangan banyak melihat milik orang lain yang ujung-ujungnya membuat kita tidak bersyukur. Lihatlah betapa banyak nikmat yang ada di depan kita. Oleh karena itu, untuk urusan dunia ini, Rasulullah perintahkan kita untuk melihat orang yang ada di bawah kita. Allah kirimkan mereka-mereka yang tidak mampu. Allah kirimkan mereka-mereka yang tidur di emperan jalan. Itu bukan berarti Allah tidak mampu membuat mereka kaya. Allah mampu membuat mereka kaya. Tapi Allah kirimkan mereka agar kita yang cukup-cukup ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.